yang ini semua dikasih tulisan. Bicara ke bagian ya? Iya, cakep. Iya. Terus nanti ada yang tipe B itu jamaah biasa yang selalu sholat di situ, tapi bukan takmir. Itu kita kasih. Terus tetangga sekitar ada 5 RT juga kita kasih. Kemudian untuk yang 10 hari terakhir ada itikaf dan salat bersama. Minta contoh. Ini sudah berjalan ya. Besok mau masuk tahun ke-8. Kemudian harus sholat Idul Fitri dan kegiatan lainnya. Ini kita juga belajar dari Masjid Jogokaryan dan Masjid Al-Falah. Ini sudah besok itu sudah masuk ke tahun ke-8. Ini sudah ada informasi saja untuk memotivasi yang lain. Tapi Mas, yang paling terpenting tadi transformasi, bagaimana kuat bisa kekuatannya. Iya, maksudnya itu dakwah kita itu ya. Maksudnya? Insya Allah. Maksudnya tadi misalnya transformasi dan insya Allah kemarin tuh yang malam satu dari awal ya, saya sudah pernah di dalam. Kemudian jamaahnya dari Magelang kota, Temanggung kota, Gerabak di satu titik di Masjid Alam di tengah-tengah. Sudah bisa lihat jamaahnya beda kemarin. Dan ini kita itu masih di bawah PCN Muhammadiyah. Mungkin itu cukup ya. Ini satu langsung kita input ya tanggalnya di grup SKI. Biasa juga Arab. Jadi kelihatan terkait tema untuk besok di komunikasi. Sama tema sama fotonya Ustaz untuk layar untuk publikasi ke grup-grup ya. Bu Yai minta jadwal. Iya. Terima kasih. Ini tadi saya menanyakan tentang apa ini namanya ibadah sakia gitu ya. Biasanya saya tuh di bulan Ramadan biasanya kami dari timnya Anies Baswedan itu dapat ini. Tapi sebentar lagi dapat ya. Baiklah. Untuk yang sekarang ketiga ragamnya ini. Anaknya gimana Bu? Ikutin aja. Terima kasih. Ini saya membantu Budaya Yuk nih. Karena kita untuk yang Kabupaten Semarang ini insya Allah akan gabung dengan Kota Semarang karena waktunya yang begitu jadwalnya yang begitu padat sehingga untuk Kota Semarang dan Kabupaten Semarang ada di minggu ketiga. Untuk itu nanti ini ada beberapa pilihan yang tadi sudah juga di Mas Catur disampaikan Mas Catur. Yang pertama rekomen yang pertama adalah di Masjid Istiqomah. Rekomen yang kedua adalah di Masjid At-Taufik ya, kalau tidak salah ya Mas. Banyumanik ya. Oke. Masjidnya memang cukup besar di sana. Terus kemudian yang ketiga adalah di Masjid Husnul Khotimah. Tadi sudah sedikit bermusyawarah dengan Bu Mimi. Untuk masjidnya itu memang kapasitas kecil. Sehingga ini ada 3 pilihan. Sore ini juga bisa untuk diambil kesimpulan dan keputusan di mana kita untuk yang minggu ketiga ini gabungan Kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Seperti tadi yang sudah diinfokan Mas Catur, itu di Masjid Istiqomah memang pimpinannya itu Muhammadiyah. Kemudian memang ada beberapa orang yang di situ tidak banyak, yang NU saya juga tahu karena saya berkecimpung di situ selama 23 tahun di yayasan itu. Nah, monggo ini segera diputuskan saja. Kami tidak memilah atau memilih, semuanya adalah untuk syiar Islam, untuk berjuang bersama. Kalau lebih efektif, efisien di masjid yang usulannya Mas Catur juga tidak masalah. Maka sore hari ini
monggo saya minta keputusan tanggal, hari, dan tempat. Mas Satur barangkali bisa bantu. Langsung diisi aja minggu kedua tadi. Kita setuju di tengah-tengah. Langsung diisi ya. Banyumanik ya berarti di Masjid At-Taufik. Jadi nggak terlalu jauh ya dari Pengarang ke Taufik, ya dari Semarang ke Taufik. Ya tengah-tengah ambilnya. Saya usul itu bukan yang lain. Maksudnya itu saya akan berusaha juga istiqomah juga. Masjid istiqomah juga atau Taufik juga. Tapi keputusan tanggal memang Jadi dua tempat. Ya kalau tiga kan bisa jadi itu minggu ketiga atau minggu ketiga. ya, bisa jadi kan lebih dari satu. 6 tempat ya enggak. Iya 6 tempat juga nggak masalah. Gitu. Makanya diisi sekarang. Mas Presiden yang jawab. Ya itu masalahnya Mas. Diisi juga aja nanti asumsinya itu baru berubah. Oh yaudah kalau bisa berubah kita sepakati dari awal bisa berubah ya. Ya, yang penting syaratnya itu. Tidak. Berarti minggu ketiga tanggal Saya usul Mas. ya. Yang pertama untuk Ustadz Ambian Tanjung itu nanti apa ya nakar kultum atau isian cerdas dari tua. Kemudian imam itu nanti buat sendiri apa anu di tempat Oh yang di Al-Falah. ya. Al-Falah biasanya mereka nyalain imam. Nah, itu kalau di Al-Falah itu, kemudian yang lain-lainnya itu disepakati sekalian. Apakah Ustadz nanti ngimami juga plus kultum, apakah kultum itu saja gitu, kultum saja. Jadi Ya mesti udah pada punya imam yang bagus ya. ya, jadi saya infokan tadi Ustadz sudah menginfokan. Jadi kita yang mengundang itu Ustadz disuruh ceramah ya, diatur ceramah, maaf Ustadz. Kemudian yang kedua Mas Catur, karena untuk efisien waktu, jadi kalau sekalian di Semarang itu kalau ya apa yang diatur Pak Solo tadi ya bisa dikatakan roadshow ya. Jadi tempat jenengan di masjid apa, terusan besok itu masjid apa. Jadi yang kedua itu nanti yang jemput yang kedua itu pamannya tempat Mas Catur hari Senin. Kemudian yang kedua tempatnya Mas Didi, yang jemput Mas Didi. Jadi sekalian nanti, apalagi nanti kalau bisa sampai di Magelang atau itu hanya usul. Sudah kita buat. Ali dari mana mau ke mana? Nganu apa banyak angin yang terperangkap di perut. Oh. Kembung. Kemana orang wirian tuh? Iya. Kayak tadi gara-gara makan durian. Apa yang bayangan saya sih gini Pak. Itu naik Ustadz juga matok, bukan dia nggak apa-apa. Iya. Pak Ustadz akan selalu kembali ke zero, ke Bung Indra ya. Iya. Jadi kita jemputnya ke sini lagi. Kalau dari gitu. Semarang, beliau tidak menjemput dari Semarang. Tapi juga bisa dimungkinkan kalau subuh ternyata zuhur ada acara, misalkan dari Semarang subuh bisa ngobrol-ngobrol sampai jam berapa gitu kok zuhur tidak sampai ya kemungkinan jemputnya di Semarang. Memang kita harus ini sebetulnya gampang tapi sulit begini. Iya. Nanti kita itu lewat apa itu tanggal-tanggal yang sudah ada, mohon saling mengingatkan gitu. Kalau sampai merasa ini usah dijemput yang lain bagaimana itu. Iya. Ya, sementara kalau kan tidak kuliah harus itu hari kan ini. berkembang terus tanggalnya sudah ada di input masing-masing kan. Tadi di input Pak Ahmad, di input Pak Kan tidak harus hari ini jadi Surono, gitu loh. sudah di input masing-masing. Jadi kan buka ya.
pengen mengklirkan aja. Iya. Itu dibagi tadi Magelang sekian hari itu Ustaz istirahatnya di mana gitu loh. Kembali ke Indra. Maksudnya emang kembali ke Solo lagi. Zero, maksudnya ke Solo. Nah, kan Mau ngisi ini bukutok neh yo kesel. kan lain masjid kan. Kalau masa kalau prakteknya seminggu di sana sekolah ada ini tuh kesel. Daripada begitu mending sekian hari sekali ke Magelang, sekali sisanya biar di Solo, malah enggak apa-apa. Iya saja. Yang Ustaz Sedino itu Kirawiri itu. Pakai ulah mangkat meneh. Iya, maksudnya terima kasih ya. Iya, ini sepertinya gampang. Seminggu tadi kan seminggu Solo, terus ya tahu. Kan saya itu dia seminggu di sana gitu loh, ngisi sampai selesai. Rapso gitu kan. Ya, jadi situ. Nah, justru itu saya kasihan sama orang rumah kan gitu. Ya, dan Nggak tahu nih Ustaz. Oh, terus udah siap. Ya, makanya tadi kan dikasih segitu karena Ustaz siap. Tadi biar kan cerita bawa baju banyak sekali ya kan. Iya, kalau gitu kita harus nyiapkan yang lain. Bukan yang lainnya apa itu? Siap nggak kalau nggak siap kita ubah lagi jadwalnya. Iya, jadi ini tentu saja Ustaz nih. Ya maksudnya Bagaimana, ke ya. Semarang atau ke Magelang itu 3 hari sekali atau 4 hari sekali kita yang 3 hari itu biar di Solo gitu loh, maksudnya gitu. Kirawiri lho karep iki. Ya. Kalau modelnya sehari orang itu. Enggak. Tadi kan ya saya salah tangkap karena seminggu tadi di Solo. Terus kemudian seminggu lagi jatahnya Semarang katakanlah gitu ya. Ya, seminggu jatah Semarang, artinya kita punya masjid-masjid besar di Semarang yang ada 5. Tapi kalau untuk pusat stay di Semarang, kami kepikiran orang rumah bagaimana gitu. Ya. Enggak bisa di rumah. Cari rumah lain. Betul. Emang lu baru kenal gua. Tapi gini, supaya tidak kita tidak boleh memaklumkan bahwa kita akan kesusahan. Orang lain jauh lebih susah. Saya melihat the land of Jawa Tengah ini adalah daerah yang harus saya kerjakan dengan pendekatan lahir batin. Soal itu, yang jelas kan kalau di Solo kenapa begitu mudah? Karena kan dari daerah ini paling selambat-lambatnya 1 jaman. Iya. Dari Solo ke Wonogiri sejam. Nah kalau ke Magelang itu kan perjalanan hampir lebih dari 2 jam. Tidak harus seminggu, kalau memang cuma bisa 2 hari, udah 2 hari 3 hari saya balik gitu. Jadi katakanlah alokasi itu sebagai peluang yang saya berikan. Kalau tidak diambil semua ya dan sudah. Jadi saya di sana cuma 2 hari. Karena terus terang nanti panitia-panitia dari berbagai daerah belum pada saya jawab. Makanya saya ingin ini adalah bagian yang kalau bahasa saya ini. Yang lain itu entah tergantung sisa dari ini nih. Kira-kira harus ada percepatan untuk berkomunikasi dengan pengurus-pengurus masjid. Nah untuk tema saya akan minta di posisi kompromi, ya. Nah sekali lagi teman-teman jangan sampai perbincangan seperti ini membuat saya jadi malu hati. Saya nggak enak nih, syukur demi Allah saya malu kok perbincangan ini jadi akhirnya. Yang saya ingin saya datang, Anda memberikan peta dakwah di sana. Ini saya mau cerita 1-2 menit. Dalam sebuah buku berjudul Kepemimpinan, bukan buku, majalah rutin, saya sempat beli majalah para pendeta internasional. Ada 11 jilid saya punya. Di sana seorang pendeta ketika datang ke sebuah kampung di daerah yang akan dia garap, itu dia ada mendatangi gereja yang sangat besar, walaupun kita tahu gereja itu tidak terlalu keren, tapi dia memang jadi pendeta yang sangat berkelas, baik namanya maupun honornya. Nah, jadi si pendeta itu misalnya berceramah di gereja yang jemaatnya rata-rata 20-50 orang setiap bisa pekan atau bulan. Nah, dia ketika datang ke lingkar gereja itu, dia datang itu seminggu atau 2 pekan sebelum hari H, bahkan disebut dalam tulisan itu sebulan. Jadi dia pura-pura jadi tukang
sayur, dia pura-pura jadi pengurus sampah, dia pura-pura jadi pengemis. Jadi pengalaman dia selama sebulan itu jadi bahan dia ketika dia berceramah di tanggal itu. Jadi katakanlah pengurus membayar dia misalnya 500 juta gitu ya, katakanlah gitu. Itu memang benar-benar satu masyarakat itu mengalami satu, kalau dalam teori sosiometrik itu ada terapi sosial patologisnya keren gitu. Nah, saya ingin katakan kita dari awal omongan saya kalau teman-teman ikut menyimak, kita ini berdakwah itu karena hebatnya ajaran agama kita aja makanya kita eksis. Kita nggak ada riset, nggak ada penelitian. Siapa yang suruh lu ngadain pendidikan politik Islam? Emangnya apa? Apa yang mau dididik gitu ya? Kira-kira lebih banyak kita tuh meraba-raba, imajiner. Nah, kalau ini digabungkan dengan kerja-kerja riset, cakep. Nah, saya tidak ingin cerita saya bagian daripada saya mengeksploitasi majelis ini. Saya ingin katakan, saya siap datang dan saya katakan penderitaan kita tuh nggak ada apa-apa dibandingin anak-anak di Gaza, dibandingin dengan di India. Ada apa-apa. Jadi kalau saya sudah menyebut gitu, tinggal diatur saja. Kalau tak bisa sepekan, ya udah 2 hari. Gimana gitu ya? Subuh-subuh saya di mana, terus siang di mana? Saya pulang nggak apa-apa. Ya, oke, saya pikir gitu. Tolong diatur waktunya karena Bunda Zahra udah mau memimpin. Ya, ya tata lagi ya jadwalnya ya. Nanti saya bikin per hari. Memang nggak kalian kalau kurang nanti bisa disampaikan lagi. Jadi coba, jadi ini jadwalnya dari terawih sampai subuh. Ya, biar Ustaz maksimal di sana. Jadi misalkan menginap ya semalam bisa begitu ya. Jadi mulai tarawih itu mungkin buka ya, mulai ada hukumnya dalam berbuka itu, kemudian setelah tarawih atau setelah isya dan sujud. Ya, coba saya diulang lagi nanti kalau ada tanggalnya bisa nanti. Untuk Semarang di tanggal 12 juga ditulis nanti biar Semarang bisa ngisi itu di tempat di mana? Semarang tanggal 12, Magelang tanggal 16. Mungkin yang tanggal 8 tadi dia cuti, Mas. Ramadan. Ya. Tanggal langsung aja, Pak. Maret atau apa gitu. Ya, Maret maaf tadi. Kalau 2 Ramadan sama 12 Maret. Ya, saya tadi baca di Pak Maret ya betul. 12 Maret. Bentar, Pak. 12 Maret tadi Solo loh. Tidak apa-apa, sudah ngisi. 12 Maret di Semarang. Enggak, ini kan Solo ini belum ada kan? Udah tadi minggu pertama. Enggak kan belum siapa di masjidnya kan belum. Gini mas, saya ini harus membuat antum agak tenang. Karena di jangkau masjid-masjid besar sih nggak ada seperti di sekalian biasanya kerja saya 4. Ya. Terus terang aja masjid-masjid tadi udah. Nah, makanya saya kalau katakanlah kalau saya tanggal katakanlah tanggal 1 Ramadan sampai 7 Ramadan itu maksudnya berapa ekuivalen ke tanggal 11 Maret 11 Maret sampai tanggal 17 Maret malam begitu kira-kira. Saya itu jatah di Solo udah ya, kalau mau ngatur mulai tanggal 18 malam ya di Magelang ya. Kalau itu besoknya mau di di mana karena itu besoknya itu udah hari Senin, nah mungkin nanti di pabrik apa gitu. Nah masuk selama beberapa waktu ini saling ini aja. Kalau memang nggak saya pulang gitu aja. Nah kalau saya udah pulang ya saya nggak balik lagi ke Magelang gitu. Iya, oke. Berarti mulai di tanggal 18 di Magelang. Kemudian 22 itu di Semarang. 22 ya. Ya. Kemudian 26 ke Magelang lagi. Magelang kan beberapa ada masjid apa tempatnya? Atau cuma Magelang aja? Gini, sementara karena ini saya sendiri harusnya dengan Pak Budi. Ya udah nanti dicarikan ya. Jadi sekarang gini aja. 18 Maret kuat kami ke Secang sore. Nanti untuk penjemputan saya siap menjemput ke Solo. Ya. 18 mungkin pagi siang kita berangkat ke Secang. Kemudian untuk 19 paginya masih bisa nggak masalah, nanti saya carikan. Iya memang jadwalnya 18 sampai 19 pagi. Oh ya. Oke, siap. Ya. 18 itu tadi Untuk antara jemput sama ngantar insya siap. Ya, 22 di Semarang, 26 nanti di Magelang lagi, masjid yang lain. Coba didiskusikan apa ada. Yang itu saya komunikasi ya, betul. Jadi kalau mau
berkenan untuk mau isi sana tanggal ini 26 Maret ya. Ya. Terus sekarang lagi tanggal 30. Ya, 30 Maret. ya. Terus di Magelang lagi tanggal 3. 3 apa? 3 April. 3 April. Saya pikir frekuensi bolak-baliknya Pak Her jangan terlalu Masa sering. itu? Itu namanya 4 kali. Cuma 3 kali aja. Jadi praktis. Kemudian tanggal 7 di Semarang. Nah itu aja nanti disesuaikan. Sisanya ini kita di Solo. Ya, misalkan yang berangkat di sela-sela misalkan ini kan sekarang 18 Maret misalnya di Magelang. Nanti misalkan dibutuhkan 19 20 nanti saya carikan dulu. Nah gitu aja. Nah, Kok itu loh. Jadi 2 kali. Tiga hari sekaligus. Ya. Sekarang kita nyampe 18 dulu. Nah, yang 11 20 nanti kita carikan dulu. Aku sampai 21 nanti ya 22 nanti di Semarang. Sampai berarti Yang penting 19 20 21 4 hari. Ya, terserah. Jadi intinya yang kita bacakan tadi ini. Tetapi kalau mau disesuaikan, mau dicarikan setelah itu ya monggo. Tinggal disampaikan aja. Gitu. Ya, 19 20 21 kita carikan tempat. Ya, tapi tadi tahu tadi itu Magelang di tanggal 18, 26 sama 3. Enggak usah gitu. Kasihan satu kali nanti. Langsung aja. Jadi 18 Memang ini pancing yang dari cari yang seperti itu. satu baik kan juga ya. 18 juga itu 15 terus 3 tambah Ini pancingan gitu loh. Lah maksud gitu kan. Saya rasa dipanggil. Nah, saya punya pertanyaan yang sifatnya romantis. Terus lu pada nyuruh gua kemana-mana, lalu kita ketemunya kapan? Ya kan paling nggak kita satu kali ketemu lah. Apakah kita mulai dari asar berjamaah sampai ini atau kita sahur bersama? Ya kita sahur bersama. Pagi menjelang siang kita pulang dan gitu ya. Ya. Supaya Namanya di Sinusia. Iya, jadi artinya kita sahur bersama. Insya Allah di sini akan disiapkan. Kalau gitu saya udah pengalaman. Marek sekalian sahur. Makanya ini nanti kalau udah jadi, kita bikinnya di sela-selanya kita. Jadi yang paling bagus ya kalau menurut saya, supaya saya nanti malu sama Allah, kalian itu jangan ngomongin ini 4 bulan gitu ya. Saya nggak usah dengar gitu kan, tinggal nanti tingkat konfirmasi saja. Ini kan kalau perencanaan kita ini kan kalau pakai bahasanya titik, berapa titik berapa amplop kan gitu ya, nanti itu merusak software itu. Yang jangan pernah dirusak software orang-orang yang punya bug apa namanya yang terjaga hampir 40 tahun ini. Yang penting ada tempat untuk istirahat. Ya. Nanti kalau satu situasi mobil saya bisa kan Pak Her juga udah siap nemenin juga Pak Her. Nah, mobil ada karena mobilnya tadi. Ntar Pak Her yang bisa dikawinin tempat lain. Gila kan? Jadi ya untuk yang Magelang, saya untuk saat ini nyanggupi yang 18 jemput, yang 11 ngantar. Tapi kalau misalnya bisa ditambah nih, saya akan komunikasi dulu dengan Pak Budi. Ya. Semarang sampai 20 Semarang tadi disebutkan Pak Her, jujur nanti kemungkinan berubah Pak Her. Ya. Kalau disebutkan tidak masalah, tapi menjadi kesepakatan kalau kita ternyata berubah. untuk Semarang tanggal Enggak itu sementara ya tanggal itu 22. Ternyata mulai ini kalau mau diambil sekali itu ya oke, kalau dihitung sekalian monggo. Semarang dua 23 24 25 Rapopo. Semarang 4 tahun. Tunggu dulu, masalahnya kita Bisa bukan lah. orang yang kuasa dalam DKM itu. Kalau seandainya saya ketua DKM posisinya kayak Mas Didi, saya menentukan bisa. Ya itu kita sambil cari tanggalnya Oh, iya. ini, tapi sebenarnya masalah kita cari. Iya, berarti kita tetap open. Nah, ini Adapun kita Semarang kita tulis, kalau ada yang mau, jangan lihat tulisan di sini sudah dipenuhi Semarang. Artinya ketika kok ada panggilan yang lain, misalkan dari gagalkan yang lain. ini 4 hari. Ya. Kalau masalah fixnya gampang kita menyusun nanti kita input di Iya. sini yang sudah Di WA itu. Ya itu saya sudah catat di grup ini, grup sahabat. Itu tanggal yang saya baca tadi, tapi kalau mau disesuaikan monggo. Ternyata ini ada lagi monggo. Kalau besok lagi
Itu aja. Silakan kalau setelah kalau ya, kalau saya tadi kan udah dibahas ya di masjid Istiqomah sama di masjid Taufik, masjid Husnul Khotimah, lalu di masjid Al-Ikhlas itu empat tempat. Takbir masjidnya kan sudah kita kenal semua, tinggal nanti Mas Catur mendekati beliau gitu. Ya jujur ini saya terbuka kali ya. Istiqomah itu ada masalah sedikit karena ternyata kita punya satu orang yang berbeda dan dia baru berani bersuara ketika selebrasi Gibran ini. Sehingga dia ngacak-ngacak seakan-akan butuh keadilan, tidak boleh orang berpolitik di masjid kita ya. Tapi saya tidak menyerah begitu saja karena saya punya argumentasi tergantung nanti isi konten dari yang dibawakan Ustadz kan begitu. Ya makanya saya ya saya pun tiap maksudnya aktif di masjid itu, artinya kalau menulis dalam di Istiqomah saya juga aktif di situ dan kami berkomunikasi soal sudah cukup pendekatan cukup lama gitu untuk kita bisa masuk ke masjid Istiqomah itu. 2 jam 5 gantian. Ayo udah jam 5. Yuk jam 5. Ya, jadi tadi sudah satu mes, tinggal ini disesuaikan aja kalau jadwal itu mau digunakan yang Semarang sampai tadi monggo, kalau mau disesuaikan lagi segera diisi biar yang Solo biar segera masuk. Ya. Solo Raya masih. Ya. Waktu. Karena waktu sudah habis. Alhamdulillah kita tutup pembahasan sore ini. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar dan beriridho Allah semua, dan apa yang kita jadwalkan Allah ridhoi Allah sekalian. Demikian kita sama-sama saling tolong menolong, saling bekerjasama untuk tersapainya acara ini. Sudah tidak ada lagi ya? Ya, untuk jadwal nanti biar Mas Catur nanti dikirim ke ini. Sekian Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya dalam acara ini. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stressing dari kami, waktunya mungkin 5 menit saja. Ada beberapa agenda. Yang pertama adalah perekrutan di dalam rencana beberapa masjid. Kemudian ada beberapa masjid yang untuk menjadi tempat untuk berdakwah. Kemudian nanti untuk jadwal itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah di Solo, yang kedua adalah di Magelang, yang ketiga adalah di Semarang. Namun dalam hal ini di Semarang masih ada beberapa perubahan. Kemudian yang terakhir adalah jadwal menjelang berbuka tarawih sampai subuh. Demikian beberapa yang dapat kami simpulkan. Untuk selebihnya nanti waktu sepenuhnya kami kembalikan kepada Ustadz Alfian Tanjung. Jumlahnya ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan hasil notulen, dan ada beberapa yang saya fokuskan karena ada yang masih mengganjal saya saja bisa kurang paham gitu. Yang pertama dari program gempa dan program PSI
MI. Nantinya setiap ketua silakan dikonsultasikan kembali, dirembuk kembali bagaimana strategi ke depannya, karena setiap daerah sudah mempunyai ketuanya masing-masing. Kemudian tambahan untuk merekrut milenial dan Gen Z. Jadi kita belajar dari Cukuran Ngaji di Purbalingga, bisa nanti dilihat di Instagramnya. Mereka bisa merekrut dalam waktu 1 tahun itu bisa sampai seperti kajian sholawat di MU biasanya. Karena mereka bukan sekedar mengajak untuk masuk ke masjid, karena kalau sudah bahasanya langsung masuk kajian di dalam masjid, biasanya remaja itu kurang berminat. Jadi bisa saja membuat kayak bentuknya tongkrongan, walaupun itu di luar masjid kayak di halaman begitu. Dibuat seperti tongkrongan-tongkrongan pada umumnya, karena remaja sekarang itu lebih suka nongkrong daripada dia mendengarkan yang kurang ada TikToknya, kayak kurang ada ya. Jadi remaja sekarang itu sebenarnya kritis, tapi mereka tidak suka dengan cara-cara yang kayak mulazamah begitu. Tidak semua anak muda sekarang bisa kuat dengan cara mulazamah. Nah, kemudian untuk yang kedua, penataan arsip, kepengurusan, kepenelitian dan sebagainya itu yang ingin saya tanyakan adalah sebagai penanggung jawab utama berarti kan Mas Ali ya, Mas Ali. Nah, kemudian karena dalam program kerja kearsipan ini ada dokumenter yang harus diarsipkan, kemudian inventaris, maka yang saya tanyakan adalah Mas Ali ini bekerja dengan siapa nantinya? Atau akan sendiri di rumah mertua atau memang ada tambahannya gitu? Sanggup sendiri toh Mas? Insya Allah. Apa ini jawabannya? Tidak tahu. Kan sekarang kan gitu. Insya Allah. Masya Allah. Dinasik. Dinasik. Ya berarti sendiri ya. Sudah menyanggup itu buat dibenarkan saja. Bertanggung jawabannya nanti. Pembacaan kok gitu. Jomblo. Nah, kemudian berarti itu hasil dari Mas Ali nantinya adalah mengumpulkan dari kepesertaan dan juga kepanitiaannya juga, siapa saja yang pernah menjadi panitia. Kemudian kearsipan dari barang-barang yang sudah dipunya, kelayakannya juga sesuai SOP dan sebagainya. Udah bilang mampu sendiri kok. Nah, piye nih? Ayo bilang kok. Lanjut. Nah, kemudian untuk kegiatan selama Ramadan Roadshow dan Safari Dakwah nanti kita fikskan sambil berjalannya waktu. Itu untuk yang lainnya insya Allah sudah terekam semua di notulen ini insya Allah. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Ustaz. Ya. Terima kasih punya kemampuan yang menyerap. Buat teman-teman, saya ingat dari awal saya mengatakan, mari kita rencanakan apa yang akan kita kerjakan dan kita kerjakan apa yang kita rencanakan. Saya tidak punya kata lain kecuali saya juga heran kok saya punya teman orang-orang yang aneh-aneh seperti Anda semua ya. Artinya bagi fenomena budaya itu, fenomena nascatur, tulis. Saya masih ingat ketika Bundaris itu ikut daurah ke-8 ya. 9 pertama ikut. Pertama ke-9 ya. Daurah ke-9 dan seterusnya. Sekali lagi buat Pak Mufti juga sempat saya ngobrol berdua dengan beliau lewat telepon, dan Mas Raffi juga kalau sudah komitmen hadir selalu hadir Mas Raffi ya. Semoga nanti lebih hebat dari semua yang ada di sini. Amin. Karena memang anak-anak tokoh-tokoh pergerakan yang tidak bisa dibendung itu orangnya biasanya model Mas Raffi gitu. Selangga selenge gitu. Tapi kan tahu-tahu iya, kita lihat nanti kalau saya lihat 5 tahun 10 tahun lagi dia akan menjadi hal yang membanggakan kita yang kita bilang
Dulu nggak gitu ya. Sekarang itu udah bisa terlihat gitu ya. Memang gitu. Dari saya ingin coba mengajak teman-teman merekonstruksi. Yang pertama, rencana internal. Untuk rencana internal ini rasanya memang kalau kita mau menghidupkan kembali remaja masjid, itu mungkin satu kerinduan di banyak orang tua dan di banyak tokoh-tokoh ulama kita. Saya juga heran, secara nasional itu remaja masjid mati. Kalau Betawi bilang mampus itu ya. Jadi luar biasa kalau dalam teori sosiologi itu proses penghancurannya sistematis. Dulu tahun 80-an saya mengorganisasikan membangun jaringan masjid. Kita buat dulu namanya FKLPM, Forum Komunikasi Pemuda Remaja Masjid. Nah, teman saya membuat lagi di jalur. Waktu itu kita memang terinspirasi dengan lembaga dakwah kampus, pokoknya kalau kita lihat tahun 80-an itu di UI ada Arif Rahman Hakim, di ITB ada Salman, di IPB itu ada kalau yang di ITB itu Masjid Salman Bandung itu kajian Ahad pagi itu satu waktu pernah harus menambah 160 speaker. Bisa nggak Anda bayangkan perguruan tinggi negeri ada kajian mentoring tutorial di pagi hari dari jam 6, setengah 6, jam 6 sampai jam 8 maksimal setengah 9. Itu mereka harus menambah 160 speaker. Seperti apa yang hadir, berapa panjangnya orang menyimak, betapa duduknya sambil memegang Quran. Ya. Saya waktu itu ya sudah jadi mahasiswa juga, jadi suka datang, malu juga ya karena saya perguruan tinggi Islam. Justru kegiatan seperti itu tidak ada di kampus-kampus Islam. Jadi gerakan-gerakan pembangunan Islam itu terbangun dengan sangat hamasah itu. Biasanya di fakultas MIPA, matematika, fisika, biologi, kimia. Saya juga sampai sekarang terheran. Kalau fakultas fisik itu biasanya cenderung ke kiri, cenderung PKI. Ya, saya tidak tahu itu kenapa jadi begitu. Nah artinya buat teman-teman, perbincangan kita sebetulnya punya misi yang mahal, yang berat sebetulnya. Maka dari itu kepada Ali, kepada Raffi, pada Akila, ya Akila walaupun mau jadi pengantin tetap saja harus punya. Mudah-mudahan suaminya nanti mendukung ya perjuangan kita yang Akila ini. Nah keberadaan GSMI mungkin saya minta nanti akan ada yang menjadi maskotnya. Saya melihat Mas Catur memungkinkan untuk itu. Atau kalau memang nanti kita coba diskusikan betul 1-2 tahun ke depan agar dimunculkan satu anak muda yang merupakan sosok performansi daripada kader pemuda remaja masjid. Nah yang kedua untuk gempa ini memang punya PR yang terlalu berat karena saya harus berkonsultasi kepada siapa ketika saya di sini. Pertanyaan terbesarnya adalah betulkah di Solo itu banyak tokoh Islam yang berjihad untuk Islam? Katakanlah betul. Kenapa 10 tahun wali kotanya Kristen? Bukan soal sistem. Untuk apa dulu kita berangkat ke Monas menyoal si Ahok yang katanya jangan mau dibohongi Al-Maidah 51. Sementara pelaku Al-Maidah 51 ada di Solo. Jadi artinya mungkin sistem nggak terlalu salah, tapi yang paling fatal kita menjadi Islamologis, Islam epistemologis. Jadi berislam secara keilmuan, berislam secara doktrin, tetapi tidak berislam dalam konteks sosio-antropologis. Ini mungkin harus dipahami karena kita sejak tahun 80-an dibentuk menjadi orang yang tidak hormat dan menghina ilmu sosial. Ya mungkin ibu-ibu yang sebaya dengan saya, ya, kita SMA tahun 80-an. Itu kalau ada penjurusan IPA IPS, mesti anak yang dapat kelas IPS itu jadi binaan. Kalau besok pengumuman kelas IPS atau IPA, itu boleh jadi seorang tua itu akan mendatangi wali kelas.
Tono, anak saya masukin ke IPA ya, mau taruh di mana muka saya? Gimana budaya ini? Betul nggak? Ya kalau anak sekolah dimasukin di kelas IPS itu terkesan, padahal untuk jadi pengusaha harus ilmu IPS. Saya dari IPA minta tuh ke IPS, diterima di IPA ke IPS. Ya itu kan faktor subjektif ibu. Tapi secara sosiologis, secara kebanyakan kecenderungan masyarakat kita lihat Pak, gitu kan? Kalau orang dimasukin di kelas iya cenderung orang keluarga itu merasa tercemar bangsa di rumah kita ada dari IPS, ngapain ya? Aku nggak suka belajar sejarah. Saya tuh telinga saya itu mendengar sering di berbagai kesempatan obrolan anak-anak di berbagai komunitas. Kok bisa mereka menghina pelajaran sejarah? Kok bisa mereka memandang sejarah tidak perlu? Boleh saya katakan, ekspresi dalam sistem relasi sosial itu tidak muncul dengan sendirinya. Itu yang sebetulnya dibangun panjang sehingga akhirnya kemenangan goyang gemoy ini menjadi kemenangan yang seolah-olah wajar dan seperti tadi yang diceritakan oleh Mas Chandul. Nah, yang kedua soal penataan arsip. Penataan arsip saya lewat Pak Anwar. Untuk daurah 1 dan 10 saya masih pegang grup, saya masih jadi anggota grup daurah 1 sampai 9. Yang 10 nggak sempat bikin grup. Ada Pak saya. Ada punya saya. Saya nggak ada. Ada Ustaz, ada juga 9. Enggak 10 kok. 10 Ustaz ada. Enggak ada. Enggak, coba saya dicolek sekarang kalau. Ya ada memang. Enggak ada kan? Iya, ada. Iya lagi. Maksudnya grup itu ada gitu. Iya, kalau bisa nggak ada saya gitu. Iya, karena itu kalau boleh saya buka, kenapa bubar ini ceritanya? Dia teman-teman utuh ya, ini kan belum semua dengan utuh. Satu hari adalah orang yang bernama Pak Agus Salim. Pak Agus Salim itu peserta daurah angkatan keempat khusus. Kalau nggak salah Pak Agus Salim itu justru kalau nggak salah dia ikut pengurus masjid atau yang remaja. Satu hari Pak Agus Salim bilang, mari kita bikin grup yang tanpa ada Ustaz Alfian Tanjung. Saya berpikir positif. Rupanya di forum itu kemudian mulai ada yang protes, mulai ada yang mengartikan macam-macam, dan ada saling serang, saling menghujat, dan ada ujung-ujung ngeberakin saya, ngecikin saya, nentutin saya. Tidak ada yang bantah. Jadilah bermanfaat lingkungan di sana. Ketika muncul gagasan untuk membuat buku yang berjudul Generasi Muda Emas 2045, kan gagasan-gagasan sistematik analisis sudah saya munculkan, disetujui temanya, tetapi nggak boleh pakai cover book yang ada wajah saya. Bisa dibayangkan orang yang bersama dengan saya ketika mereka mengenal itu, saya kurang paham. Semoga Allah jawabkan saya dari sangka buruk. Pak Agus Salim itu tidak pernah melaporkan apa hasilnya dia umum. Jadi gini, kita bikin grup yang tanpa ada Ustaz Alfian Tanjungnya supaya kita objektif menilai saya. Nah, sejak peristiwa itulah terjadi satu pandangan-pandangan yang liar. Tidak pernah mereka bisa bertabayun, tidak pernah mereka bertanya apa. Makanya saya bisa dimaklum ya kenapa semua grup cenderung saya adminnya. Bukan saya ingin membuat orang-orang itu jadi pengikut saya, bukan. Saya lagi berpikir gimana gitu. Oke. Akhirnya kelemahannya adalah kita menyiapkan ketua panitia GSG, gerakan suku gabungan yang ketiga yang besar-besaran di Islamic Center di Karanganyar. Itu adalah anak yang sangat pemula. Dia belum ikutnya belum lebih dari 2 bulan atau 3 bulan. Aku jadi ketua untuk program suku gabungan 1 juta remaja. Ini mungkin catatan buat semua. Jangan pernah menaruh orang yang betul-betul baru bergabung. Sesungguhnya dia tidak ada masalah dengan saya, tetapi dia tidak punya pengetahuan yang sifatnya komprehensif terhadap sosok seorang Alfian Tanjung. Akhirnya ketika dia sambutan di acara itu, mungkin Mas Surono hadir nggak waktu yang di Karanganyar nggak ya? Nah, itu kan dia sambutannya dia baca ayat, baca hadis, padahal acaranya acara kita dengan pemilihan sebelum pun nggak ada nyebut nama saya. Ya. Nah, tapi saya tidak ingin membahas. Saya ingin katakan itu cerita yang sangat tidak baik untuk diteruskan. Tapi itu
cukup membuat saya agak trauma. Makanya nanti kita mungkin tidak perlu terlalu resmi begini. Nah, untuk penataan arsip untuk PPI 1 sampai 11 setelah ini kepada Mas Her, izinkan saya kalau saya mengeluarkan Pak Budi lagi, karena Pak Budi sudah selesai nanti kayaknya, atau antum pun saya keluarkan lagi, karena memang saya mau sapa satu-satu, tapi mungkin Pak Her belakangan dulu, saya mau konsultasi dulu. Saya ingin coba membaca langsung orang per orang, tapi mungkin tidak juga mudah, karena 11 angkatan total ketemu angka 200 ya. Iya, nanti lagi lah soal itu. Nah yang kedua, SDM. SDM kita ini seperti Ali. Ali ini sebenarnya kemampuannya banyak, hebat. Cuma dia punya banyak urusan. Ya. Urusannya banyak. Memang kita agak repot kalau orang sekali bermenteri agama ini. Saya mendadak ada yang penting. Saya, ya Allah. Jadi kesibukannya itu membuat kita harus bersabar tidak dosis tinggi. Nah buat teman-teman, untuk yang lain-lainnya mungkin saya tidak akan mengomentari sampai ke bagian ketiga, penetapan waktu dan tempat. Mabit di Semarang udah kali ya, Mas? Kapan dirinya? Oke, Ridwan tanggal berapa? Ada di grup Ustaz, ada di grup saya tinggal baca. Saya lagi pegang kertas ya. Biar kita juga punya data. Dan jangan lupa kita akan menghadiri pernikahan Akila. Itu penting, jangan sampai bentur dengan kegiatan kita. Akila tanggal berapa? 20 April. 20 akadnya 24. Jadi kita bagus hadirnya yang 24 ya. Rame-rame ya, kalau akan kan keluarga. Kalau saya ya kalau dekat-dekat hampir ya. Tanggal 24 kita Jakob ya. Salah. 23. Oh, 14 awal ya. Ya Allah mesranya kamu. Jadi kangen bulan-bulan. Ya. Nah buat semua, saya pikir ini bagian daripada pemantapan kita. Nah untuk Ramadan ini saya tidak tahu, mudah-mudahan saya sehat. Sesungguhnya kalau mengukur badan, kemarin itu ada tragedi. Saya betul hakiki. Saya itu tiket kereta saya itu hari Jumat jam 10.30. Mobil kami yang di Tangerang itu serinya seri ganjil. Padahal tanggal genap. Jadi bagaimana kita mau keluar dari tempat yang akan ada polisi itu kita kalau Betawi bilang itu bilik-bilik, bilik-bilik. Akhirnya kita berputar sedikit agak menjauh arah ke kota Ancol sana. Pas keluar, macetnya. Wah, lihat pakai Google Map kata anak saya, ini paling cepat 1,5 jam. Padahal udah jam 10. Bisa dibayangkan saya pakai tas tembok, saya bawa tas 2, saya bawa tas 4. Grab. Iya, bukan Grab. Kalau Grab sama aja. Gojek. Beda Gojek. Menjelang Gambir, hujan besar. Apa kata tukang ojek, Pak? Berhenti. Tahu terus. Saya kan bingung nih aja sudah jam 10.17. Macetnya nggak ketulungan di mana-mana. Sampailah saya di Gambir itu jam 10.31. Jadi kata penjaganya, Pak, 1 menit yang lalu kereta berangkat. Ini saya cerita dalam bentuk pertemanan aja, bukan bentuk pertemanan. Akhirnya saya pasang kuyuk. Sementara anak saya kan udah kemana tahu. Tas saya sampai saya karena saya taruh saya tidur, saya mau ke kamar saya pasang kuyuk. Akhirnya saya telepon tim manajemen di sini untuk urus tiket yang malam. Makanya malam-malam saya bilang itu sebenarnya saya bentuk doain gue gitu. Saya buat sampai itu saya pulang tuh hujan-hujanan ya artinya teman-teman memang saya punya situasi yang mungkin karena mental anak rantau itu walaupun susah-susah dikit ya paginya masih ngisi di subuh itu saya di Kalitan ya itu baru pulang persis karena jam 4 kurang 10 saya baru di Solo Balapan pulang ke rumah
jam 4 lewat 5 lewat 7 saya mandi, habis mandi saya baru ke Kalimantan. Makanya kalau waktu itu Pak Anwar lihat Bu Marfuah marah, Bu Marfuah kan marah tuh ketika ada Pak Budi, saya udah nggak konsentrasi. Woi, ada Pak Budi pulang gitu. Bu Marfuah nggak salah juga, tapi saya ini udah kalau Betawi bilang udah nggak iyeng gitu udah begitu. Bagus juga saya ngobrol dengan Pak Budi dan di antara pesan saya adalah meminta untuk hadir, gitu ya, berarti kan. Nah, jadi hari ini untuk bulan Ramadan ini saya mohon doanya agar saya bisa mempersiapkan materi-materi yang punya dosis tinggi tapi tidak bahasa politik. Saya ingin masuk pada filsafat politik atau filsafat budaya. Doakan saya agar saya ini biasanya disitulah ketemu nilai-nilai yang selama ini dalam teori perang kita harus menembak musuh tidak melulu dengan peluru. Kadang-kadang cukup dengan sebutir telur atau dengan sepotong martabak. Ini mungkin filosofi perang yang mungkin nanti akan saya laporkan nanti kalau Allah kasih ada kesempatan pelantikan buat Pak Anies Baswedan. Amin. Nah, untuk Ramadan yang belum saya dengar dari tadi adalah kemungkinan saya mengisi acara-acara seperti penghadrat pesantren kilat, LK, Daurah, Darul Arkom, Taruna Melati. Ya. Saya pikir teman-teman harus punya keberanian mencari-cari, mencuri-curi dengar forum-forum yang berdimensi kaderisasi non kita. Ya. Karena kalau kita tidak bisa biasa kalau saya dulu tuh suka mengisi pengkaderan PBB, pengajian gabungan PKS. Jadi biar teman-teman paham sejarah saya dulu tuh memang orang tahu saya ini P3, tapi saya sering diminta pembekalan anggota DPRD partai tertentu. Jadi unik. Mereka tahu saya P3, tapi mereka percaya kalau untuk pandangan-pandangan ideologi politik, pandangan-pandangan garis perjuangan politik, mereka merasa kalau saya bersedia itu. Sampai saya pernah diusir, saya hadir di pengkaderan Partai Bulan Bintang, saya kan orang P3. Baru saya sampai depan acara, panitianya kan ada namanya Hizbullah ya, laskarnya itu ya, Hizbullah. Diusir saya. Ustaz Alfian, ngapain ke sini? Anda kan bukan PBB. Saya bilang, nggak punya kerjaan, gue datang ke sini. Lu tanya sama yang undang gue. Ya, jadi artinya buat teman-teman, saya alhamdulillah punya tugas-tugas tersendiri dalam merajut potensi umat dalam artian banyak, termasuk para pengusaha-pengusaha yang karena acara-acara pengkaderan IGF. Di banyak sentra umat, saya sering yang agak membuat saya terkejut, saya pembekalan sebuah hotel berbintang dari Belanda, ya, itu ada sekitar 400 satpam. Ya. Anda bayangkan sebuah hotel bintang 5 milik negara Eropa, komandan satpamnya itu minta saya pembekalan yang saya nggak paham, Ustaz, ini los jihad. Yang benar loh. Iya, Ustaz mau ngomong apa sih? Jadi saya melihat memang kerinduan orang terhadap perjuangan Islam itu hampir ada di banyak titik. Saya kaget betul. Saya kok diminta ini. Saya pikir ini kan bulan Ramadan, habis taraweh, terus sholat malam. Saya datang tuh jam 2 pagi. Panitia jemput saya jam 1:30. Saya datang itu satpam yang tentu ya Allah. Bagaimana kan dia bukan mungkin sembarang rekrutmennya mau pelatihan-latihannya. Nah jadi buat teman-teman, dari saya untuk Ramadan, saya tahun ini kalau bahasa romantisnya yang gak enak. Sejak saya menikah tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 4 tahun saya di Tangerang terus. Ya walaupun ada di sini, tapi dominasi ke sana. Jadi kali ini saya di sini, tapi kalau untuk Lebaran saya sudah tanya kalau ibunya mau ikut nanti dipersiapkan ini. Nah, saya pikir itu yang terakhir dari saya buat teman-teman untuk PPI ke-15 tanggal 9. Ini saya mau bisik-bisik dari jauh. Kemungkinan kita akan melakukan orientasi dan pembekalan. Jadi nanti saya akan menyiapkan semacam pidato politik untuk peran politik di tanah Jawa. Ya. Makanya kalau bisa dipersiapkan matang, saya minta bantuan nanti. Mungkin
mungkin teksnya saya buat atau nanti saya biasa gini teman-teman, kalau boleh saya kasih tahu pengalaman saya menjadi orang yang bisa mempengaruhi sebuah power shift dalam sistem sosial. Biasanya saya di teman-teman dekat itu melakukan semacam gladi resik. Contoh, satu hari saya khutbah Idul Adha di sebuah komplek yang lapangannya luas. Jadi saya H-3 itu saya khutbah betulan. Itu Pak saya. Jadi saya khutbah Idul Adha itu khutbah betulan. Tapi isinya ya murid-murid saya gitu. Jadi kita pinjam mimbar dari masjid. Jadi nanti yang di sana koreksi bacaan saya. Ini bacanya kurang tepat, ayatnya nggak tepat, gitu. Yang ini koreksi sistematika. Ternyata dengan pola seperti itu, saya tidak bisa membayangkan. Saya baru bicara salat, terus kan kalau sholat Idul Fitri kan sholat dulu ya. Terus itu belum saya 5 menit itu lapangan sudah nangis semua. Padahal saya hanya berbicara tentang berbakti kepada orang tua. Jadi teman-teman, memang satu fakta dalam peran dakwah itu kan kata Buya Hamka. Kalau orang berkata hanya dengan otak dan mulut, maka apa yang dikatakannya hanya menjadi hal yang didengar oleh telinga dan kepala, batok kepala dan otak. Tapi kalau orang mengatakan dengan mulutnya, dengan otaknya dan dengan hatinya, maka yang dikatakannya akan tertanam kuat di hati para pendengar. Nah, ini adalah sebuah kerja-kerja pergerakan yang pernah dibangun oleh para pendakwah ulum seperti Kiai Haji Ghaffar Ismail, ayahnya Pak Taufik Ismail. Saya masih jumpa. Jadi ulama-ulama kita yang ada dalam produk dalam negeri itu mereka punya kemampuan-kemampuan seperti itu. Dan saya cerita ini sebagai bentuk pertemanan dengan saudara-saudara sekalian bahwa mungkin di sesi mana kalau mungkin nanti kalau tanggal 9 Juni ini kita bisa undang, kalau perlu nanti formulanya gini Mas Catur, seluruh alumni, tapi resiko saya ditangkap nih, seluruh alumni angkatan pertama sampai ke 14 itu panitia. Jadi kita gimana caranya bisa, apakah di lapangan manahan, ya, tidak, katakanlah kita cari cara-cara tersendiri sehingga kita, atau lapangan yang tidak terlalu besar tapi sistem live streamingnya bagus. Karena saya berpikir menghadapi kekalahan dan kecurangan politik yang terlalu kacau ini, kalau tidak dilawan, makanya saya harus, menurut hemat saya, kalau berkenan nanti ada kita bisa curi-curi waktu. Mungkin cerita saya tadi, pengaku saya ini, itu dicoba. Jadi saya benar-benar berpidato politik sebisa 2 jam. Teman-teman dengerin. Kita siapin suasananya, kita bikin lightingnya itu Pak ya. Nanti selesai itu evaluasi semua. Itu dahsyat itu. Ya, tinggal saya meluruskan niat, menambahkan konten. Teman-teman yang ngerti hukum akan mengingatkan jangan menyampaikan kata-kata yang adelik. Ini cakep. Mudah-mudahan teman-teman menangkap ini salah satu trik dahsyat karena menurut saya orang semua udah pada takut. Takut sampai Alvin 5 takut ya Pak. Kalau Anda ikutin Alvin belakangan ya sudah kita ikut aja semua Pak Prabowo. Alvin 5 aja yang mungkin sangat pemberani. Jadi saya jujur juga saya takut juga. Kenapa saya takut? Itu kriminalisasi. Jadi kalau tahu-tahu dia datang bawa surat nangkep kita tuh nggak boleh nanya salahnya apa. Itu yang kalau mau saya katakan buat teman-teman. Jadi memang Alvin juga bukan takut karena dia penakut. Dia udah tahu, udah nggak bisa bergerak kita. Kalau dia datang sudah bawa borgol, sudah bawa surat penangkapan. Kita nggak boleh nanya salahnya apa. Itu yang perlu dipahami oleh teman-teman. Maka sesungguhnya pembunuhan Dr. Sunardi, Siono, segala macam itu otaknya adalah Jokowi. Ya. Jokowi itu sadis. Ya. Karena privilege-nya dia tetap dia yang membiaskan. Memang yang mengeksekusi siapa, tapi Jokowi kan yang mengiyakan. Ya. Itu serang saja. Kalau sampai tadi Bunda Yayu berdoa di dekat Ka'bah begitu itu nggak salah. Cuma ya kalau menurut saya kerja-kerja seperti itu tidak memberikan efek. Nah, efeknya apa ya? Dibunuh. Udah ya, udah 5:30. Buat teman-teman, saya pikir tadi Bu Marwa sudah mengingatkan kita untuk bisa bersabar. Saya ingin meminta
teman-teman yang tadi belum sempat angkat bicara untuk mengambil bagian. Saya nggak